bahwa kegiatan Taruna ini membentuk fisik dan mental anak-anak yang sebelumnya tidak terbiasa bangun pagi, sekarang sudah terbiasa dengan bangun pagi. Dan kemudian aktivitas fisik itu menjadi tanda ukuran bahwa gaya hidup sehat yang anak-anak lakukan, apakah terbiasa makan sehat, begadang, merokok, atau minum kopi. Anda masih muda dan fisik Anda harus kuat. Kemudian mohon untuk anak-anakku kelas 10, jika tidak masuk bisa orang tuanya menghubungi wali kelas untuk izin yang disertai dengan surat keterangan dokter atau surat izin dari ketua RT dan juga cap RT. Dan terima kasih anak-anak sudah menunjukkan kerjasamanya. Dan hal positif lain adalah anak-anak menyapa Bapak Ibu Guru ketika bertemu dengan Bapak Ibu Guru. Bapak Ibu Guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik anak-anak. Dan untuk kelas 11 dan kelas 12, ketika Bapak Ibu Guru menegur bahkan memarahi anak-anak, itu bukan tandanya kami membenci Anda, tetapi itu adalah salah satu bentuk perhatian kami agar Anda menjadi lebih baik. Kemudian ada hal lagi yang ingin sampaikan, yaitu terkait kerapian dan kebersihan. Yang masih saya temui adalah banyak dari anak-anak yang memiliki kuku yang panjang. Coba anak-anak periksa kuku anak-anak, apakah panjang atau tidak. Ya, tolong dipotong kukunya. Kemudian rambut, ya, rambut tolong yang rapi. Oke. Kemudian pakaian dimasukkan, dan terutama yang putra penggunaan topi. Saya masih menyaksikan anak-anak menggunakan topi OSIS atau topi sekolah diletakkan di bagian belakang. Itu sama sekali tidak mencerminkan seorang pelajar. Anda masih di sekolah, gunakan atribut itu dengan baik. Kemudian bagi anak-anakku siswi putri, penggunaan lipstik sangat dilarang. Oke, karena Anda masih muda, penggunaan lipstik itu tidak mencerminkan peserta didik yang baik. Justru Anda tidak terlihat cantik, Anda terlihat lebih tua dari usia Anda sesungguhnya. Kemudian mengenai kebersihan lingkungan, saya harap ketika akan ada KBM, mohon sampah-sampah plastik terutama sampah es, teh, atau minuman itu masih berserakan di laci, bahkan di atas meja. Ketika Bapak Ibu Guru mulai masuk dan melakukan pembelajaran, mohon sampah-sampah itu dibuang. Bukan hanya karena tata tertib, tetapi lakukan itu demi diri sendiri. Karena saya percaya bahwa kebersihan itu dari iman. Kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tanpa diminta atau tanpa diobrak-abrik oleh Bapak Ibu Guru, itu menandakan bahwa kita memiliki kepercayaan diri yang tinggi, value atau nilai yang tinggi, dan nilai atau value yang tinggi itu akan menarik energi positif ke hidup kita. Salah satunya adalah keberlimpahan. Berikutnya adalah penggunaan helm. Mohon bagi anak-anak ketika keluar dari sekolah untuk acara tertentu dan bahkan hal yang izin keluar, mohon tetap menggunakan helm. Pak Doni masih menyaksikan beberapa anak tidak menggunakan helm. Helm itu bukan karena mematuhi peraturan lalu lintas, tetapi demi keamanan dan keselamatan kita masing-masing. Dan yang berikutnya adalah ada salah satu bagian dari attitude atau tingkah laku, tidak hanya pengetahuan atau skill, tetapi 3 kalimat ajaib. Biasakan mengucapkan kata terima kasih, maaf, dan permisi. Dan tolong tidak ada perundungan di sekolah ini. Dan kemarin Pak Doni menyaksikan bahwa ada seorang anak yang dirundung oleh temannya. Tetapi yang membuat saya mengelus dada, ketika anak itu dirundung, anak itu malah mengucapkan kata-kata kasar dengan suara yang keras, dengan bahasa yang kasar. Mungkin anak itu menganggap bahwa itu untuk mendapatkan validasi eksternal.
atau pengakuan orang lain bahwa saya bisa melawan dan saya keren. Tetapi bukan seperti itu anak-anak. Keren itu bukan berarti ketika anak-anak berkata kasar, that's not cool, itu bukan keren. Tetapi keren itu ketika anak-anak memiliki kemampuan dan percaya diri dengan kemampuan itu. Dan yang terakhir adalah kenali bakat anak-anak. Anak-anak memiliki kemampuan, bakat masing-masing. Tulis hal-hal yang membuat kalian bahagia. Tulis hal-hal positif yang membuat kalian bahagia. Tulis kelebihan Anda dan asah kelebihan itu. Lakukan 3 hobi. 1. Hobi yang membuat anak-anak senang, hobi yang membuat anak-anak sehat, dan hobi yang membuat anak-anak menghasilkan uang. Sudah ada 1 buktinya yang Pak Doni ketahui, yaitu ada beberapa teman kita dari kelas 12 yang memiliki kegemaran di bidang musik atau vokal, dan dari kegemarannya itu alhamdulillah mendapatkan rezeki. Dan 1 yang terakhir dari saya, ingat bahwa ada seorang filsuf dari Tiongkok bernama Lao Tzu yang mengatakan bahwa 1,000 miles journey begin with 1 step. 1000 mil perjalanan dimulai dari langkah pertama. Keberhasilan kita tidak hanya ditentukan kepada kemampuan public speaking, kemampuan yang kita miliki, relasi, tetapi juga ketekunan dan dengan siapa Anda bergaul. Oke. 1 hal lagi, ingin ada sebuah perubahan. Perubahan itu dimulai dari diri kita masing-masing, dari hal yang kecil dan dari sekarang. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.